By the way sorry banget kalau misalkan judulnya itu agak sedikit emosi gitu, tapi gimana nggak emosi gitu. Gue baru aja selesai jogging lagi scroll Instagram gitu, pas istirahat tiba-tiba gue ngeliat ada berita kayak gini gitu dari akun Monesia di Instagram. Pada kiamatnya di Gunung Bawakaraeng dicabuli saat hipo. Imagine ada orang yang lagi kedinginan, lagi berjuang untuk hidup di gunung gitu. Terus tiba-tiba ada orang sengklek gitu ya, sangean dan bego gitu. Tiba-tiba ngeliat ini sebagai kesempatan untuk memenuhi hasrat seksualnya. What the freak man. Oke, jadi sorry banget. By the way, selamat datang di Ngopi Ngobrolan Persa Indonesia. Jujur gue udah buat video ngopi untuk 4 hari ke depan. Terus tiba-tiba gue ngeliat berita ini, gue mutusin buat seenggaknya ngebahas bareng-bareng. Biar seenggaknya ketika lu jadi pendaki, ketika lu ngelakuin aktivitas outdoor, lu gak ngelakuin hal yang kayak gini. Atau seenggaknya kalau misalkan ada teman-teman yang kedinginan, itu dibantuin, bukan malah dicabulin. Ini berita gue cari tahu doksliannya ada di Detik ya. Pas banget nih tanggal 13 Mei 2025. Jarang-jarang gue buat video ngopi yang pas banget hari ini juga gue nge-recordnya. Judul doksli beritanya itu tragis gadis belia dicabuli pendaki saat berjuang lawan hipotermia di gunung. Gunung mana Bang Rey? Gunung Pulau Jawa kah? Bukan, ini gunung di daerah Sulawesi Selatan, Gunung Bawakaraeng. Kalau misalnya ngomongin soal gunung-gunung di luar Pulau Jawa, ini merupakan gunung-gunung impian gue gitu ya dalam mendaki. Soalnya katanya gunung-gunung di luar Pulau Jawa itu punya keindahannya tersendiri. Meskipun MDP-nya itu nggak sebesar atau setinggi gunung-gunung di Pulau Jawa, seenggaknya lu nggak bisa meremehkan gitu secara medan, secara trek, terus habis secara tantangannya kayak gimana. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal gunung-gunung di daerah Sumatera, kayak misalnya di Aceh, terus habis itu di Padang gitu ya, ada Kerinci, masih banyak satwanya juga gitu yang mungkin aja bisa lu lihat ketika jalan gitu mendaki ke gunung sana. Nah by the way, ini katanya terjadi di daerah Sulawesi Selatan, Sinjai gitu ya, yang jadi korban ini adalah gadis remaja berusia 12 tahun yang sedang mengalami hipotermia. Maaf, maksud gue gini loh. Sebagai orang yang sering banget buat dokumentasi dan juga video tentang naik gunung gitu ya, susah anjir ningkatin citra pendaki. Soalnya akan selalu jelek gitu. Dibilang pecinta alam kagak gitu, cuma penikmat alam gitu. Nggak ngebantuin buat restorasi, justru nginjek-nginjek alam yang ada di daerah lain. Terus habis itu oknumnya banyak banget yang bikin jelek citranya sendiri gitu loh. Kayak misalnya udah bagus nih, woi pendaki ada yang bantu buat ngumpulin sampah-sampah, hancur lagi, ada yang ngebakar flare di gunung. Terus bagus nih, pendaki-pendaki kerjasama dengan petugas-petugas biar disiplin dan juga tertib, hancur lagi, ada yang cabul. Gitu aja terus, lingkaran setan. By the way, ini terjadi katanya di pos 7 Gunung Bawakaraeng, Dusun Tasoso, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai pada Minggu, tanggal 20 April. Jadi ini kejadiannya udah bulan lalu, jam 11 waktu Indonesia Tengah. Gini, kalau misalnya lu berpikir kejadian itu ada konsen dari si korban, tunggu sampai akhirnya lu tahu kalau misalkan si pelaku itu justru diem-diem pengen ngelakuin ini. Saya kan di sini dibilangnya hipotermia nih, oh ada metode skin to skin pengen dilakuin, nggak ada anjing. Itu pelakunya bener-bener masuk katanya ke tenda secara diem-diem, terus habis itu ngelakuin hal tersebut. Untung aja ada temen yang lihat gitu loh. Lanjut ya, biar kita tahu dulu secara lengkap kronologi kayak gimana. Saat itu korban bersama rombongannya yang terdiri dari 10 orang lagi turun. Setelah melakukan pendakian selama 1 hari, kemudian korban dan teman-temannya menuruni lereng Gunung Bawakaraeng, kata Kasat Reskim Polres Sinjai AKP Andi Rahmatullah dikutip dari Detik Sulsel. Di sini dikasih tahu katanya rombongan tersebut singgah di pos 8 untuk mengemasi barang-barang. Nah, ini baru awal mula ketemu sama pelakunya. Di tempat tersebut, rombongan bertemu dengan pelaku yang mengaku sebagai penjaga pos 8. Sangean, goblok, terus abis itu penipu lagi. Gue bingung gini. Lengkap banget gitu. Pelaku mengajukan beberapa pertanyaan namun tidak ditanggapi oleh rombongan tersebut. Beberapa saat kemudian rombongan itu turun. Saat tiba di pos 7, korban mengalami hipotermia sehingga rombongan memutuskan untuk istirahat. Oh ya, by the way buat lu semua juga yang nanya kenapa pada akhirnya kejadian itu bulan kemarin tapi baru rame sekarang. Nanti dijelasin juga di berita ini gitu ya. Tak disangka-sangka pelaku ternyata menyusul rombongan tersebut. Diam-diam dia masuki tenda korban dan berusaha mencabulnya. Dan korban sempat melakukan perlawanan. Jadi dari perjalanan pos 8 ke pos 7 lewat berita ini katanya korban tersebut hipotermia. Melihat kondisi kayak gitu, akhirnya teman-teman yang memutuskan untuk istirahat di pos tersebut. Dan menurut gue ini salah satu langkah penanganan hipotermia yang tepat lah. Ini bukan pure salahnya mereka gitu ya. Karena apa? Karena tak disangka-sangka si pelaku nyusul rombongan dari pos 8 dan diem-diem dia masuki tenda korban. Diem-diem. Gak ada yang nyuruh. Dan berusaha mencabulinya dan korban sempat melakukan perlawanan. Sang Emma jadi gunung bang, sumpah dah. Lu,
Korban yang pada saat dalam kedinginan berusaha melepaskan pelukan dari pelaku dengan cara innalillahi. Kedua korban diangkat ke atas, namun tenaga korban tidak sanggup melepaskan innalillahi. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh salah satu teman korban. Dia langsung membangunkan teman-temannya dan mengusir pria tersebut. Pelaku saat itu langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Insiden ini baru dilaporkan ke polisi tanggal 7 Mei. Sedangkan pelaku baru ditangkap, alhamdulillah udah ditangkap, di wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Kamis 8 Mei, besoknya. Pelaku ditangkap oleh anggota Resmo Polres Sinjai setelah 1 hari kami menerima laporan. Motif pelaku karena bernafsu setelah melihat korban. Gue sih yakin ya kalau misalnya si pelaku ini bukan pendaki yang emang pengen ngeliat keindahan Gunung Bawah Kara, yang jujur emang cuma orang sangen yang pengen nyari mangsa doang gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal orang-orang sengklek di gunung, itu nggak cuma sekali 2 kali doang, nggak cuma di gunung ini, bahkan di Merbabu pun ada begal gunung gitu, tapi udah diringkus juga kan kalau nggak salah, udah ada beritanya tuh, udah rame di akun-akun pendakian nge-share, terus habis itu alhamdulillah udah diringkus juga. Emang butuh kerjasama sih, maksudnya biar seenggaknya pelaku tuh bener-bener ditangkap. Yang kapretnya tuh kalau misalnya ternyata pelaku itu warga lokal, terus habis itu orang-orang ketika diringkus dia datang lagi kayak gitu terus gitu. Nah itu yang paling tai tuh. Cuman ya semoga dengan viralnya ini bisa ditangkap, terus habis itu nggak banyak orang-orang yang pada akhirnya melakukan niat buruk seperti ini gitu ya. Semoga kita sendiri yang emang ngebahas ini nggak kepikiran untuk melakukan hal yang seperti ini. Gampang mungkin kita ngomong kayak gini, tapi kalau misalnya ada kesempatan dalam kesempitan kan gak ada yang tahu gitu. Inilah jangan sampai gitu ya. Nah di sini kalau misalnya lu semua tanya ke gue, apakah gue udah pernah kena hipo? Alhamdulillah sampai sekarang ketika gue buat RT belum ya. Kalau misalkan gue ngerasain kedinginan yang ekstrim sih udah, tapi sampai hipo tuh belum. Nah, hipo sendiri definisinya itu kan kedinginan tapi dalam kondisi yang ekstrim. Jadi manusia itu punya suhu badan normal itu 35 derajat. Nah, hipotermia sendiri itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Hipotermia ringan, sedang, dan berat. Ringan tuh kalau nggak salah dari 35 sampai 32, terus sedang itu dari 32 sampai 28, dan kalau misalnya berat itu sampai 28, sampai nyebabin halusinasi. Lu ngerasa nggak dingin terus habis lu buka baju gitu, wah hangat, nggak, itu lu mau mati bego. Kayak gitu, jadi emang harus hati-hati. Nah kalau misalnya sama RT, gue ngerasain dingin itu paling parah ketika pertama kali gue ngedaki Gunung Gede bareng teman-teman SD gue. Itu gue ngedaki di sana, terus ngecamp di daerah Alun Sur Kencana. Itu cuacanya lagi windy, lagi berangin. Gue inget banget waktu gue nenda di sana tuh, gue mutusin buat nendanya di daerah hutan, sampai ada babi hutan tuh lewat tenda, alhamdulillah kagak sampai ngacak-ngacak gitu ya. Terus anginnya di alun-alun Sur Kencana itu saking kencengnya, suaranya tuh udah kayak arena balap F1 tuh, kalau wing kayak gitu. Terus gue kedinginan. Untungnya ada temen gue kan yang udah sering naik gunung, terus ngeliat gue kayak udah menggigil nih orang. Bahaya nih kalau bisa didiemin. Akhirnya dia masak pisang goreng, dari situ tuh langsung tenda anget kan. Terus abis itu akhirnya makan pisang goreng jadi seger lagi. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika ada teman yang hipo, sebenarnya skin to skin itu udah gak relevan, karena basically meskipun teorinya bisa gitu ya mengantarkan panas dari badan yang satu ke badan yang lainnya, itu lebih efektif kalau misalkan lu meluk bayi kayak gitu untuk umur-umur yang masih di bawah 5 tahun. Nah itu boleh tuh baru skin to skin, dan itu lu harus muhrim gitu ya, entah itu anak lu atau entah itu orang yang emang ada kerabatnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada muhrim sama sekali, itu mah lu bukannya pengen skin to skin, emang cuma pengen nyari kesempatan cabul di gunung gitu. Nah di sini gue bakal kasih tau ke semua biar seenggaknya kita sebagai pendaki tahu gitu ya apa aja tindakan dan juga pencegahan yang harus dilakukan ketika ada orang yang hipotermia. Yang pertama, hipotermia bisa dicegah katanya sebelum menyerang tubuh, dan ini mengutip dari situs My Cleveland Clinic. Tipsnya adalah yang pertama, gunakan pakaian berlapis dan menjaga pakaian agar tetap hangat. Nah ini buat lo semua yang biasanya pengen gaya-gaya naik gunung pakai baju pantai, ini kalau misalnya emang belum kebiasa gitu ya, jangan macem-macem, oke? Apabila sedang berada di dalam rumah, pastikan suhu sekitar berada di atas 20 Celcius, oke? Dalam tenda kali ini konteksnya. Ketika merasa kedinginan, pastikan tubuh tetap bergerak. Hal ini dapat meningkatkan suhu tubuh. Benar, ini salah satu hal yang efektif. Jadi kalau misalnya lu masih belum sampai ke area camp dan lu udah ngerasa kedinginan gitu ya, jangan sampai lu diem terlalu lama atau istirahat terlalu lama di trek. Tetap jalan pelan-pelan, meskipun ya nggak secepat dari yang sebelumnya gitu ya. Konsumsi makanan dan minuman hangat ini perlu banget. P3K itu kalau misalnya naik gunung tuh perlu. Sekarang nih yang lagi ramai nih orang-orang tuh trennya tuh tektok gitu ya. Jadi bawa barang-barang seminimal mungkin gitu, tapi itu berbahaya kalau misalnya buat lu yang masih belum ada experience gitu. Jadi kalau bisa, kalau mau tektok tetap bawa tas.
tasnya nggak berat, isinya P3K, makanan, terus habis itu blanket yang emang buat hipotermia gitu ya, aluminium blanket dan lain-lain, biar seenggaknya tuh ketika ada hal yang tidak diinginkan, lu bisa langsung menangani diri lu sendiri atau orang lain. Ketika sedang berpergian ke daerah beriklim dingin, carilah tempat yang lebih hangat. Ya, kalau misalnya nenda, jangan bener-bener di lapangan yang luas gitu. Ntar terbang aja tendanya, meninggal loh. Hindari komponen-komponen yang dapat memicu terjadinya hipotermia seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Kafein juga termasuk ya. Bukan YouTuber kafein, tapi kafein, zat dalam kopi. Nah, cara menanganinya, ini mungkin lu udah pada tahu. Segeralah berpindah ke tempat lebih hangat dan kering. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, lindungilah tubuh dari terpaan angin, khususnya bagian kepala dan leher. Biasanya kalau misalnya lagi nenda di gunung tuh, hal yang bisa dilakuin itu lu nyalain kompor di dalam tenda. Kebakaran gak bang? Bismillah enggak. Lu harus lihat dulu tenda lu itu bahannya apa, ya gak sih? Ada tenda yang emang masih kuat, kompor itu ada di dalam gitu, terus habis itu dinyalain. Ada yang gak kuat. Lu lihat dulu tuh tenda lu tuh gimana ininya kekuatannya. Apabila pakaian yang dikenakan basah karena keringat, ganti dengan pakaian kering dan hangat seperti jaket atau selimut. Nah, ini perlu banget. Gunakan alat penghangat lainnya seperti lampu atau hot pack. P3K perlu ya. Kalau misalnya masuk angin juga sedia tolak angin. Konsumsi makanan dan minuman yang hangat, manis, dan hindari kandungan alkohol maupun kafein di dalamnya. Iya. Makanan yang manis katanya recommended banget. Seenggaknya bisa ngisi energi lu gitu lebih cepat dibanding makan-makanan yang lain. Mulai melakukan CPR apabila terdapat seseorang dengan tanda-tanda kehilangan kesadaran dan napas. Kita udah baca panduan bagaimana caranya kita menyelamatkan orang yang kena hipotermia atau bahkan kita sendiri, dan juga pencegahannya kayak gimana. Jadi ketika kita udah baca ini, gue yakin kita semua bakal tahu kalau misalkan metode skin to skin bukan metode satu-satunya untuk bisa menyelamatkan orang dari hipotermia, oke? Jadi buat lu semua nggak bisa mendapatkan kesempatan atau kesempitan yang mungkinnya bisa menggoyahkan keimanan juga hawa nafsu lu gitu, oke? Alhamdulillah pelaku ditangkap dan semoga ini bisa ngebuat korban jadi lebih tenang gitu ya. Semoga korban juga masih bisa tetap semangat, masih bisa sehat juga, dan semoga ini bukan jadi hal yang sangat amat membekas gitu buat dia, ya nggak sih? Buat orang-orang juga semoga nggak melakukan hal yang seperti ini. Kalau misalnya memang pengen cabul, jangan di gunung, anjir, kasihan gitu. Citra gunung udah jelek, makin jelek lagi. Jadi itu aja mungkin konten ngopi pada kesempatan kayak ini. Thank you banget udah bisa mendengarkan yapping gue dalam beberapa menit. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja dari gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.